Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Anissa Fitriani, NPM 10 100 118 125 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu kajian pustaka dari transmisi vertikal SARS-CoV-2. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan penyakit menular yang berawal dari Wuhan, China, lalu menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan terjadinya pandemi. Sampai dengan 14 Januari 2022, di Indonesia sudah terdapat 4.269.740 kasus yang positif, lalu ada kasus sembuh sebanyak 4.117.700, dan ada kematian sejumlah 144.163. Salah satu kalangan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 adalah wanita hamil. Infeksi pada wanita hamil ini sangat mengkhawatirkan, karena pada infeksi SARS dan MERS itu, bayi yang dilahirkan memiliki prognosis buruk, tetapi pada kasus tersebut tidak terdapat adanya transmisi vertikal. Sedangkan pada COVID-19, pengetahuan mengenai transmisi vertikal tersebut belum terlalu banyak, walaupun sudah ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa transmisi vertikal COVID-19 itu dapat terjadi. Oleh karena itu, di sini peneliti melakukan literatur review dari kajian pustaka mengenai transmisi vertikal SARS-CoV-2. Untuk metodologi penelitiannya, peneliti menggunakan metode literatur review dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari jurnal-jurnal, dan metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka. Ini untuk hasil penelitian dan pembahasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui dari definisi transmisi vertikal terlebih dahulu. Transmisi vertikal merupakan penularan patogen yang menyebabkan infeksi dari ibu ke janin ketika periode antepartum dan intrapartum, atau ke neonatal ketika periode postpartum melalui plasenta dalam rahim, kontak cairan tubuh ketika melahirkan, atau melalui kontak langsung karena menyusui setelah lahir. Nah, untuk patogenesis dari transmisi vertikal SARS-CoV-2 ini, jadi untuk infeksi dari SARS-CoV-2, dia itu dapat terjadi karena adanya reseptor ACE2 di jaringan. Nah, untuk reseptornya ini, dia terekspresi di dalam plasenta dan ditemukan juga di sinsitiotrofoblast, sitotrofoblast, terus endotel, dan otot halus pembuluh darah dari primer dan sekunder. Selain itu, pada penelitian Liam DKK, dia itu menunjukkan adanya reseptor SARS-CoV-2 yang terekspresi pada plasenta dan sel desi-2. Nah, plasenta dan sel desi-2 itu dia merupakan penghubung antara maternal dan janin selama kehamilan. Ini untuk mekanisme dari transmisi vertikal itu ada 3. Yang pertama itu in utero, jadi dia tuh melalui jalur hematogen atau jalur yang ascending. Terus yang kedua itu ada intrapartum, dia itu neonatalnya terpapar virus dari darah ibu, terus sekresi vagina atau dari feses. Nah, untuk yang postnatal itu dia dapat terinfeksinya melalui menyusui atau melalui langsung dari pernapasannya atau sekresi lain dari maternalnya, serta dapat melalui kontak dengan pengasuh atau benda yang terinfeksi. Lalu, menurut WHO itu, untuk mekanisme dan waktu terjadinya transmisi vertikal SARS-CoV-2 itu dapat diidentifikasi dengan menentukan yang pertama infeksi dari ibunya. Nah, untuk infeksi ibu itu, nanti kita gunakan definisi kasus WHO COVID-19 kapan saja selama kehamilan untuk infeksi di utero atau di rahim, atau dekat waktu kelahiran untuk yang infeksi intrapartum dan awal postnatal. Terus yang kedua, kita tentukan tes untuk mengevaluasi kemungkinan dari paparan awal di rahim atau intrapartumnya. Dan yang ketiga, tes untuk evaluasi pajanan atau kegigihan virus di kemudian hari, atau respon imun spesifik terhadap virus pada janin atau neonatusnya. Nah, setelah dilakukan yang ini, nanti dikategorikan dari kasusnya. Apakah dia terkonfirmasi atau possible? Possible itu jadi buktinya bersifat sugestif, tetapi tidak dapat dipastikan adanya infeksi. Lalu ada yang unlikely, yaitu sedikit dukungan untuk diagnosis, tetapi infeksinya tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Lalu
Ada juga yang indeterminate, yaitu ketika tes yang diperlukan untuk mendefinisikan klasifikasinya belum dilakukan. Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat kemungkinan terjadinya transmisi vertikal SARS-CoV-2 yang didukung dengan ditemukannya reseptor dari SARS-CoV-2 di jaringan yang berhubungan langsung dengan kehamilan yang sedang berkembang. Dan untuk mekanisme terjadinya transmisi vertikal SARS-CoV-2 itu dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu in utero, intrapartum, dan postnatal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.